kewajiban mengajak itu sepanjang hayat. Jadi sudah tahu bahwa Allah itu menjadikan manusia itu dua macam, yaitu yang memperoleh hidayah dan yang satu memperoleh kesesatan. Kenapa dakwah itu masih tetap dianjurkan, diperintahkan? Karena pertama, dakwah itu kan berarti mengajak. Orang mengajak itu mendapat pahala. Dan dakwah dan ajakan itu penting walaupun bagi orang yang sudah masuk Islam, ya. Itu ya, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Orang yang sudah beriman itu butuh yang namanya pengajian, butuh namanya ajakan, butuh namanya peringatan-peringatan. Karena pembawaan manusia itu adalah suka lupa. Nah, ketika diingatkan, kemudian nasihat-nasihat itu dengan kata-kata yang indah, membuat kita semangat, Nah, inilah pentingnya dakwah. Walaupun mungkin tidak berguna bagi orang yang sesat, tetap berguna bagi dai, juru dakwah itu. Juga bagi orang yang telah memperoleh hidayah. Rabbana duh pangeran kula, pangeran kita, wa taqabbalan mugi nampa panjenengan duai ing donga kula al-mazkura kang wis tinutur. Gusti panjenengan tampi, Gusti Allah, ya Allah, terimalah doa-doa kami. Kita pelajari di dalam Al-Quran dan di dalam keterangan Nabi Ibrahim itu doanya semuanya diijabahi oleh Allah, diijabahi. Jadi doanya orang yang soleh itu diijabahi oleh Allah, ya. Orang yang haji, orang yang beribadah di tengah malam, orang yang senantiasa membantu orang-orang yang membutuhkan, itu doanya mustajab. Doa orang-orang soleh, ya, orang yang dosanya sedikit atau dosanya bersih, tidak punya dosa. Rabbana, dilanjutkan lagi doanya, Rabbana duh pangeran kita, ighfir mugi ngapura tuan li kagem kula, wali walidayya lan kagem tiyang sepah kalih kula. Doa Nabi Ibrahim untuk kedua orang tuanya ini memintakan ampun, ya. Ini berlaku ketika beliau belum ada penjelasan dari Allah bahwa ayahnya itu tidak beriman. Kalau sudah beriman, kalau dia memang tidak beriman, maka tidak boleh memintakan ampun. Tetapi kalau orang tua kita yang beriman, kita senantiasa harus mendoakan, memintakan ampun untuk keduanya. Itu dijelaskan dalam Al-Quran, ya. Wa maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa mau'idati wa'adaha iya. Permintaan ampun Nabi Ibrahim untuk abahnya, li abihi, itu berhenti ketika abahnya sudah jelas-jelas kafir. Dan doa Nabi Ibrahim untuk abahnya itu, permintaan ampun untuk abahnya itu semata-mata karena Nabi Ibrahim pernah berjanji kepada abahnya, sa'astaghfirulaka rabbi, itu di surat Maryam di juz 16. Aku akan memintakan untukmu ampunan dari Allah. Tapi falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a min. Itu di ayat lain, setelah jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa abahnya itu tidak beriman, sudah ditakdirkan tidak beriman, tabarra'a min, maka Nabi Ibrahim membebaskan diri dari dari mendoakan itu.
dari memintakan ampun. Nah inilah mitra persada, sepanjang kedua orang tua ada harapan untuk beriman, kita doakan, ya Allah ampunilah abahku, ampunilah ibuku. Nah, kalau mereka sudah jelas-jelas meninggal dalam keadaan tidak beriman, maka ya berhentilah di situ. Walil mukminina lan kagem tiang-tiang mukmin yauma yaqumu ing dalem dinane jumeneng apa al hisabu dina perhitungan amal. Gusti panjenengan ngapura kula tiang sepah kalih kula lan tiang-tiang sing iman sedaya nalika dinane perhitungan amal. Masya Allah. Doanya Nabi Ibrahim tidak untuk diri sendiri, tapi juga untuk keturunannya, kedua orang tuanya, dan kepada orang yang beriman semuanya. Maka kita tiru, doa kita itu, Allah maghfir li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa orang-orang beriman seluruhnya yang masih hidup maupun yang sudah mati. Nah, itu doa kita seperti itu, menirukan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wala tahsabanna lan ojo ngira temenan Allah ing Allah, ojo ngira sira temenan Allah ing Allah ghafilan minangka zat kang lali amma saking barang yakmalu kang lakoni sapa azzalimuna wong-wong kang zalim, yaiku al kafiruna, wong-wong kang kafir bin ahli Makkah, saking penduduk Makkah. Ayat ini kan masih ya, berkaitan dengan penduduk Makkah, masih dakwah anjing Nabi di Makkah. Kisah Nabi Ibrahim juga surat-suratnya itu, kisah-kisah itu adalah ayat-ayat Makkiyah, kecuali ada beberapa yang ayat Madaniyah, 1 apa 2 gitu. Selainnya itu kisah Nabi Ibrahim kan ada di 25 surat, yaitu Makkiyah, kebanyakan adalah Makkiyah. Jangan engkau kira bahwa Allah itu tidak ingat akan perbuatan orang-orang kafir, khususnya orang-orang kafir Makkah. Innama yuakhiru angin pestine ngakhirake sapa Allah ing penduduk Makkah, ing wong-wong kafir, bila azabin lawan tanpa disiksa, liyaumin kedue dina taskhasu yang terbelalak fihi ing dalam yaum apa al absaru pira-pira penglihatan diakhirkan siksaannya sampai hari terbelalaknya mata, yaitu ketika hari kiamat tiba, kemudian orang-orang yang di alam kubur itu bangun semua, maka terbelalaklah. Wah, itu orang yang soleh menyesal, orang-orang yang tidak beriman juga menyesal. Setan pun ya siap-siap berhadapan dengan hukuman Allah. Orang yang beriman kenapa menyesal? Karena saking amalnya kurang banyak. Maka mitra persada, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat hidup, nikmat kesempatan ini, mari kita gunakan untuk memperbaiki diri, untuk menambah amal baik. Dan amal itu cabangnya banyak sekali, maka apa amal yang bisa kita lakukan, di situ kita lakukan. Yang biasa membaca Al-Quran, baca Al-Quran. Yang biasa mengajar itu juga ibadah. Menularkan ilmu, mengisi pengajian juga ibadah. Tidak bisa itu semua ikut siskamling, itu juga beribadah. Ikut ngambili di kaleng-kaleng rumah-rumah itu juga ibadah. Kerja bakti juga ibadah. Mengurus surat juga ibadah, mengurus SIM, motor dan seterusnya, semuanya adalah ibadah.
asal diniatkan yang baik. Mencari rezeki juga bagian dari ibadah, bahkan bagian dari jihad. Maka kita perbaiki diri kita tingkatkan amal baik kita. Insya Allah kalau kita senantiasa begitu, insya Allah kita diberi husnul khatimah, akhir yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mitra bersada, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.